Perkenalkan kami dari kelompok 1 anggotanya. Yang pertama, Manahase Florence Unawekla. Yang kedua, Apkrisha Parekombong. Yang ketiga, Christian Makaleu. Yang keempat, Ayu Ratu Pairisa. Yang kelima, Setiawan Pangabean. Yang terakhir, Putri Dahru Cahyani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kekristenan prokolonisasi perdagangan. India Selatan, orang-orang Kristen itu menelusuri iman mereka kepada Rasul Thomas dan kadang juga kepada Bartolomeo. Sebab perjalanan dari Palestina melalui Mesir hingga ke India Selatan pada abad pertama itu relatif mudah. Namun, beberapa sejarawan menolak pendapat mengenai adanya perjalanan murid Yesus sampai ke India Selatan. Namun, mengenai adanya komunitas orang Kristen, semua mengakui keberadaannya setidaknya sejak abad keempat. Para pedagang melakukan perjalanan dari Barat Nais atau Laut Merah ke Masiris, India Selatan dalam waktu kurang dari 3 bulan di abad ke-1, dan di antara para pedagang ini adalah orang-orang Yahudi. Pada abad keempat, orang-orang Persia menghidupkan kembali apostolik gereja yang mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Mereka mendirikan migran baru bagi masyarakat di pesisir pantai India. Pedagang yang bernama Thomas dari Kanau dan orang suci lainnya disebutkan sebagai pengkhotbah kekristenan pada tahun 345. Sejak masa itu juga orang-orang Kristen India Selatan mulai memiliki hubungan yang erat dengan gereja Mesopotamia dan Persia yang penuh warna. Para pedagang dan pelancong dari Persia selama masa Sasanid sebelum dan selama telah menggunakan jalur Sutra Selatan atau jalur maritim. Pada masa pemerintahan Umayyad 661, Aiching menggunakan kapal Persia untuk melakukan pelayaran dari Katon, Tiongkok Selatan ke Palembang. Gereja Persia kadang-kadang juga disebut Timur Suria, Asyur atau gereja Nesatalian. Lebih suka menyebut dirinya gereja Timur. Para uskup dari India menghadiri sinode-sinodenya pada tahun 820 dan 893. Metropolitan India disebutkan dalam bahasa Persia dokumen-dokumen di abad ke-6 dan ke-14, dan bahkan uskup misionaris ke Kepulauan Laut, Dabbak, Sumatera atau Jawa, dan Sind dan Machin atau Cina sampai ke India Selatan. Ini berarti bahwa setidaknya pada awal abad ke-6 kekristenan telah mapan di India. Seorang metropolitan ditegur karena mengabaikan tugasnya terhadap gereja-gereja India, sehingga muncul beberapa pertanyaan mengenai kapan metropolitan India ditunjuk dan di mana kala berada. Metropolitan pertama, yaitu India, mungkin telah ditunjuk oleh Peter Timotius I dikala di pantai barat Malaya. Dekat Pulau Langkawi, orang Kristen telah dilaporkan sejak awal. Ada juga anggapan bahwa kala dengan Klang atau Kedah merupakan pelabuhan penting untuk pertukaran barang antara pedagang dari India. Pedagang Persia diketahui sering berkunjung ke pelabuhan Sumatera di Palembang dan Lampir di Banda Aceh. Hal itu juga didukung sebuah kolonia Persia di Semenanjung Malaya selama abad ke-5 dan ke-6, dan Ceylon melakukan perjalanan dengan 35 pedagang Persia ke Sriwijaya. Selama masa ini, banyak misionaris yang dilatih di wilayah Efrat dan Tigris di Mesopotamia untuk dikirim ke timur. Beberapa biarawan Persia berlayar bersama dengan pedagang Kristen ke India pada abad ke-6. Terkadang para saudagar Kristen dan biarawan membentuk kantong-kantong untuk diri mereka sendiri. Itulah yang menyebabkan Injil tidak menyebar di antara penduduk setempat. Di masa pemerintahan Peter Timotius I mengatakan bahwa banyak biarawan menyeberangi laut ke India dan Cina. Di dalam perjalanan mereka tentu melewati yang namanya Selat Malaka. Kemungkinan bahwa kala berada 1.200 parasang jauhnya dari India,
selama abad ke-9, kalau menjadi lebih penting bagi para pelaut Arab Persia berdagang di sana dengan Cina. Para pedagang Melayu, Kalah, Lemuri, Pansur, dan Nias berulang kali menjadi tempat pemberhentian dalam perjalanan dari Teluk Persia melalui Sri Lanka ke Cina. Dapat disimpulkan bahwa pelaut dan pedagang Persia dari Arab berlayar ke India, mengunjungi dan tinggal juga di berbagai pelabuhan di pantai Malaya Barat. Diketahui bahwa Persia telah menggunakan jalur sutra atau maritim sudah sejak abad keempat dan Arab melakukan perjalanan sejak 750, yang kemudian mereka melakukan perjalanan ke Cina dan banyak menetap di Cina Selatan. Umat Kristen Barus di Sumatera Utara. Seorang sejarawan dan ahli geografi yang tinggal di Mesir selama abad ke-12 mengumpulkan semua informasi yang tersedia tentang gereja dan biara di Afrika dan Asia. Dia berasal dari Armenia dan disebut Sheikh Abu Salih Al-Armini. Dia mengunjungi India 2 kali. Bukunya ditulis pada abad ke-12 dalam tradisi Koptik. Sebuah manuskrip dibeli di Mesir pada abad ke-17 oleh Vanslep dan disimpan di Bibliothèque Nationale di Paris. Naskah ini diterjemahkan pada tahun 1895. Di Oxford, beberapa sarjana telah menggunakan manuskrip tersebut sebelum diterbitkan. Di Fasur terdapat gereja dan semua orang Kristen adalah Nestorian. Dari tempat inilah Kamper datang, seorang yang bernama Jan Baker. Menurutnya, Fansur itu sama dengan Pansur yang berada dekat Baros atau Barus di Tapanuli. Baker juga meluruskan bahwa penyebutan dengan nama Kristen Nestorian menjadi Katolik. Berbagai literasi Islam digunakan untuk meyakini pula bahwa kekristenan datang dari India Selatan melalui perdagangan dan menyebar hingga Sumatera Utara. Gereja Kristen mulai ditanam di daerah Tapanuli sebelum tahun 600 oleh saudagar India yang bernama Thomas Christian. Umat Kristen Barus di Sumatera Utara. Di Fansur terdapat gereja dan semua orang Kristen adalah Nestorian. Dari tempat inilah Kamper atau Kapur Barus datang. Seseorang yang bernama Jan Baker, menurutnya Fansur itu sama dengan Pansur, yang berada dekat Baros atau Barus Tapanuli Tengah. Baker juga meluruskan bahwa penyebutan dengan nama Kristen Nestorian menjadi Katolik. Berbagai literasi Islam digunakan untuk meyakini pula bahwa kekristenan datang dari India Selatan melalui perdagangan dan menyebar hingga Sumatera Utara. Gereja Kristen mulai ditemukan di daerah Tapanuli sebelum tahun 600 oleh saudagar India yang bernama Thomas Christian. Tentang Pansur yang di mana ditambahkan catatan keterjemahan Evans mengatakan Mansur, sebuah negara di India Barat Laut. Di kalangan orang Arab yang terkenal dengan kapur barusnya, yang sering dijumpai di pantai Malabar India, dekat Barus atau pantai barat Sumatera Utara. Hubungan Barus dengan Timur Tengah sudah lama terjalin. Jauh sebelum masuknya agama Islam di Nusantara, jauh sudah terlebih dahulu Kristen Nestorian tiba. Dan Barus juga merupakan tempat awal masuknya kekristenan Nestorian pada abad ke-16. Tetapi, jauh sebelum itu Nestorian sudah ada di Barus. Barus sudah merupakan tempat pusat perdagangan asal kapur Barus yang disebut dengan Kamper. Saat Abu Salih Al-Armin menulis sebuah karangan bahwa Kamper berasal dari Barus, dalam buku itu dijelaskan jauh sebelum pedagang Timur Tengah datang ke Barus sudah ada. Orang-orang Nestorian. Tujuan masuknya Kristen Nestorian juga tidak diketahui pastinya. Apakah memang betul karena semangat penginjilan atau hanya untuk berdagang? Sebab Barus merupakan pelabuhan terkenal saat itu dan tempat tidak ada ditemukan pasti, tetapi semua menunjuk pada periode abad ke-9 dan abad ke-11. Dilihat dari peta perjalanan,
bahwa dataran Mesir masih bersatu dengan dataran Arab dan Persia, kemudian India. Menurut kelompok kami, bahwa hal ini saja sudah cukup mendukung untuk menerima kemungkinan mengenai murid Yesus sampai ke India Selatan. Dilihat dari penjelasan, di mana dikatakan bahwa Persia sudah sering berhenti di Palembang dan kadang juga tinggal di sana, sehingga menimbulkan keanehan dan sebuah pertanyaan, mengapa tidak melakukan penginjilan di Palembang terlebih dahulu? Mengapa harus di Barus? Kalau dikaitkan dengan peristiwa yang curiga, maka akan dikatakan penginjilan yang dilakukan di Barus adalah hanya semata-mata untuk melakukan perdagangan saja, sebab pelabuhan Barus terkenal sebagai jalur sutera. Mengenai Barus saat ini, Barus yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meresmikan titik nol peradaban agama Islam di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah. Lantas bagaimana dengan awal peradaban kekristenan yang masuk melalui Barus? Bahkan sesuai penjelasan di atas, bahwa jauh sebelum peradaban agama Islam, Kristen Nestorian sudah terlebih dahulu masuk di Barus. Jauh sebelum masuknya agama Islam dari Barus, Sumatera Utara, sudah ada terlebih dahulu kekristenan Nestorian. Hal ini dapat membantah isu di masyarakat Indonesia kalau agama yang pertama masuk di tanah air adalah agama Islam. Mengapa demikian? Karena jika memang benar Barus adalah titik nol peradaban Islam di Nusantara, maka kita lihat bahwa dikatakan jauh sebelum peradaban Islam, orang Kristen sudah ada di Barus. Kita telah membaca dan memahami bersama mengenai materi ini, yang dimana kami akan simpulkan bahwa dari peradaban kekristenan di Barus berasal dari India Selatan. Pada waktu itu, Keuskupan India memiliki hubungan yang baik dengan Patriark, atau sebutan kepada kepala uskup gereja dari timur. Kemudian dari hubungan yang erat ini bekerja sama dalam semangat penginjilan. Awalnya hanya di sekitaran Asia Tenggara saja. Kemudian mereka melebarkan sayapnya hingga ke Asia Tenggara dan Laut Cina Selatan. Dari perjalanan inilah para pelaut dan saudagar sampai ke Barus, Sumatera Utara. Barus menjadi pusat perhentian dan penginjilan dikarenakan juga Barus memiliki pelabuhan yang besar. Dan Barus terkenal dengan kapur Barus di kalangan orang-orang Arab. Kami juga menyimpulkan dari berbagai pandangan beberapa artikel yang menemukan penjelasan bahwa sebelum masuknya agama Islam melalui Barus sudah terlebih dahulu di sana ada kelompok orang Kristen. Meskipun banyak anggapan dari beberapa sejarawan yang tidak menerima perjalanan salah satu murid Yesus sejauh India, meskipun sebenarnya perjalanannya dari Palestina melalui Mesir hingga ke India Selatan itu relatif mudah. Komunitas Kristen di India itu diakui setidaknya sejak abad keempat oleh para sejarawan. Pada abad keempat juga orang-orang Kristen Persia menghidupkan kembali apostolik. Sebab pada masa ini apostolik gereja mengalami kemunduran. Perjalanan Persia yang awalnya dikenal di Asia Tengah memasuki wilayah Asia Tenggara dan dalam melakukan perjalanan misionaris. Para pedagang dan pelancong dari Persia selama masa Sasanid atau sebelum dan selama telah menggunakan jalur Sutra Selatan atau jalur maritim. Pada masa pemerintahan Umayyad tahun 661, Icing menggunakan kapal Persia untuk melakukan pelayaran dari Katon, Tiongkok ke Selat Palembang. Pada saat itu diketahui bahwa Persia telah menggunakan jalur sutra atau maritim sudah sejak abad keempat dan Arab melakukan perjalanannya sejak tahun 750 yang kemudian mereka melakukan perjalanan ke Cina dan banyak yang menetap di Cina Selatan. Jauh sebelum masuknya agama Islam di Nusantara, jauh sudah terlebih dahulu Kristen Nestorian tiba. Dan Barus juga merupakan tempat awal masuknya Kristen Nestorian pada abad ke-6. Tetapi jauh sebelum itu Nestorian sudah ada di Barus. Barus sudah merupakan pusat perdagangan asal kapur Barus yang disebut dengan Kamper.
Saat Abu Salih Al-Armini menulis sebuah karangan bahwa Kamer berasal dari Barus, dalam buku itu dijelaskan jauh sebelum pedagang Timur Tengah datang ke Barus sudah ada orang-orang Nestorian. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih.